Ada jarak yang tidak diukur dengan langkah, tapi dengan keputusan yang tidak pernah diambil. Dan malam itu, di bawah hujan yang biasa saja, Gilang memilih diam dan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Gilang selalu percaya hidup itu soal keteraturan. Jam bangun, rute ke kantor, laporan harian, bahkan kapan harus makan siang, semuanya punya tempat. Di usianya yang ke-30, hidupnya seperti spreadsheet. Rapi, bisa diprediksi, dan minim risiko. Sampai Sonia datang. Sonia, 25 tahun, admin di sebuah startup yang bekerja sama dengan bank tempat Gilang bekerja. Mereka dipertemukan dalam satu proyek yang awalnya terasa biasa saja. Rapat, revisi, koordinasi. Hal-hal teknis yang cepat selesai kalau semua orang disiplin. Tapi Sonia tidak seperti itu. Dia sering datang dengan ide mendadak, mengubah rencana di menit terakhir, dan tertawa di tengah situasi yang menurut Gilang harusnya serius. Aneh, tidak efisien, sulit ditebak. Namun entah kenapa, Gilang tidak keberatan. Lambat laun, obrolan mereka tidak lagi hanya soal pekerjaan. Sonia mulai bercerita tentang hal-hal kecil, kopi favoritnya, playlist yang selalu dia putar saat hujan, kebiasaannya berbicara sendiri saat panik. Dan tanpa sadar, Gilang mulai menghafalnya. Cara Sonia menghela napas saat lelah. Cara dia diam ketika sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, cara dia menghindari topik yang terlalu dekat dengan perasaannya sendiri. Semua terasa dekat. Terlalu dekat. Dan disitulah Gilang mulai mundur. Bukan karena dia tidak peduli. Justru karena dia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Sonia bukan seseorang yang bisa dimasukkan ke dalam pola. Dia datang dengan emosi yang berubah-ubah, dengan cerita yang tidak selalu punya ujung, dengan harapan yang tidak pernah diucapkan jelas. Dan bagi Gilang, itu rumit. Terlalu rumit. Ia tahu, kalau dia mau, dia bisa melangkah sedikit lebih jauh. Mungkin cukup dengan satu kalimat sederhana, menanyakan apa mereka bisa mencoba sesuatu yang lebih dari sekadar hampir. Tapi Gilang memilih tidak. Dia berhenti lebih dulu. Menarik diri perlahan. Membiarkan obrolan mereka mengering tanpa penjelasan. Sonia sempat bertanya, "Lagi sibuk ya?" Gilang membaca pesan itu lama. Jari-jarinya sempat mengetik, lalu menghapusnya kembali. "Iya." Akhirnya dia menjawab singkat. Dan sejak itu, semuanya berubah. Hari-hari Gilang kembali rapi. Pagi datang tepat waktu. Pekerjaan selesai sesuai target. Tidak ada lagi notifikasi yang datang tiba-tiba di malam hari. Tidak ada lagi percakapan yang melompat dari topik serius ke hal-hal yang tidak penting. Semuanya kembali seperti semula. Harusnya lebih mudah. Tapi anehnya, justru terasa kosong. Hujan sore yang dulu biasa saja, kini terasa berbeda. Ada lagu-lagu lama yang tiba-tiba terasa terlalu personal. Bahkan dalam diam, Gilang kadang menyadari dirinya seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ada. Seolah Sonia masih ada di sana. Beberapa kali, nama Sonia muncul lagi di layar ponselnya. Lagi hujan. Jadi ingat sesuatu. Atau mungkin seseorang. Pesan-pesan sederhana, tidak menuntut, tidak memaksa. Gilang membaca semuanya, dan tetap memilih diam. Bukan karena tidak ingin membalas, tapi karena dia tahu, sekali dia membuka pintu itu lagi, dia harus siap dengan semua yang tidak bisa dia kendalikan. Dan dia tidak yakin siap. Waktu berjalan. Proyek selesai. Hidup terus bergerak. Sampai suatu hari, di sebuah stasiun yang ramai, saat langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya, Gilang melihat seseorang yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Sonia. Berdiri tidak jauh darinya. Membawa tas kecil. Rambutnya sedikit basah oleh hujan yang baru turun. Mereka saling melihat. Hanya beberapa meter. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada keramaian yang cukup padat untuk menjadi alasan. Sonia tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana, seperti menunggu. Memberi ruang. Memberi kesempatan. Gilang tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu semua langkah menuju Sonia. Dia tahu harus berjalan ke arah mana, harus memulai dengan kalimat apa, bahkan mungkin bagaimana percakapan itu akan berakhir. Semuanya jelas. Tinggal satu hal yang belum dia lakukan. Melangkah. Hujan mulai turun lebih deras.
Suara pengumuman stasiun terdengar samar. Orang-orang mulai bergerak, mencari tempat berteduh atau bergegas masuk ke dalam kereta yang sudah menunggu. Sonia masih di sana, menatapnya, menunggu. Dan di dalam diam itu, Gilang merasakan sesuatu yang lebih berat dari keraguan, kesadaran bahwa jika dia melangkah sekarang, hidupnya tidak akan pernah kembali sederhana. Dan mungkin, itu yang dia takutkan sejak awal. Kereta datang. Pintu terbuka. Sonia perlahan memalingkan pandangannya. Bukan karena menyerah, tapi seperti seseorang yang akhirnya mengerti. Dia masuk ke dalam kereta. Dan untuk pertama kalinya, Gilang benar-benar kehilangan sesuatu. Bukan karena diambil, tapi karena dia sendiri yang tidak memilihnya. Bertahun-tahun berlalu, hidup Gilang tetap berjalan seperti yang dia inginkan dulu. Rapi, terstruktur, tanpa banyak kejutan. Namun ada satu kebiasaan yang tidak pernah hilang. Setiap kali hujan turun di malam hari, Gilang akan duduk di dekat jendela apartemennya, membiarkan suara rintik hujan mengisi ruangan yang sunyi. Kadang tanpa sadar, dia memutar lagu lama. Kadang, dia hanya diam. Bukan menunggu siapapun. Bukan berharap sesuatu akan datang kembali. Hanya mengenang bahwa dalam hidup, ada keputusan-keputusan kecil yang tampak sepele, seperti satu langkah ke depan. Tapi justru itulah yang menentukan siapa yang tinggal dan siapa yang hanya menjadi kenangan. Dan di antara semua hal yang pernah Gilang kendalikan dengan sempurna, mungkin satu-satunya yang tidak pernah bisa dia atur adalah keberanian untuk memilih.